Minasan, konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Suci desu. Doyozuroshiku, onegaishimasu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi rumah di Jepang dan perbedaan kondisi rumah di Indonesia. Materi yang pertama adalah area masuk rumah, yang kedua adalah ruang tamu, yang ketiga adalah ruang ala Jepang, yang keempat adalah ruang dekoratif, yang kelima adalah toilet, yang keenam adalah bak mandi air panas. Perbedaan tentang area masuk rumah di Jepang dan Indonesia. Di Jepang biasanya disebut dengan genkan, adalah area kecil di depan pintu masuk rumah di Jepang, di mana orang harus melepas alas kaki sebelum memasuki rumah. Di sini orang juga bisa melepaskan jaket, payung, atau barang lainnya yang dipakai di luar rumah. Di genkan seringkali terdapat getabako atau tempat penyimpanan sepatu. Lantai di genkan umumnya lebih rendah dibandingkan lantai di dalam rumah untuk menjaga kebersihan. Sedangkan di Indonesia, sepatu seringkali dilepas di teras rumah, bukan di dalam rumah. Selain itu, di Indonesia biasanya tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai teras dan lantai di dalam rumah. Di Jepang, ruang tamu bisa disebut dengan rainshi, tempat untuk duduk bersama keluarga dan menonton televisi. Ruang ini sering dilengkapi dengan sofa, televisi, dan perabotan lainnya. Sedangkan di Indonesia, ruang tamu biasanya hanya digunakan untuk menerima tamu dan jarang dilengkapi dengan televisi. Televisi biasanya diletakkan di ruang keluarga, ruang ala Jepang. Di Jepang disebut dengan wakutsu, adalah ruang tradisional Jepang yang beralas tikar, jerami, atau tatami. Dindingnya seringkali terbuat dari kertas Jepang yang disebut washi. Ruang ini sering digunakan untuk berbagai aktivitas seperti makan, belajar, dan tidur. Beberapa rumah di Jepang memiliki lebih dari satu wakutsu. Sedangkan di Indonesia, ruang yang multifungsi seperti ini disebut dengan ruang keluarga, tempat di mana keluarga berkumpul untuk menonton televisi, belajar, atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, ruang dekoratif. Di Jepang biasanya disebut dengan tokonoma, adalah area di wakutsu yang digunakan untuk menampilkan karya seni seperti kakejiko atau gulungan tulisan kaligrafi, dan ikebana atau rangkaian bunga Jepang. Area ini memiliki nuansa sakral dan biasanya dihiasi dengan dekorasi khas seperti vas bunga atau kaligrafi Jepang. Sedangkan di Indonesia, ruang seperti ini tidak ada padanan khusus. Dekorasi ruang di Indonesia cenderung tidak memiliki ruang yang dianggap sakral secara khusus seperti tokonoma. Selanjutnya, perbedaan toilet di Jepang dan di Indonesia. Toilet di Jepang sangat canggih dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang memudahkan penggunanya. Beberapa toilet bahkan bisa mengeluarkan udara hangat atau air panas untuk membersihkan diri. Teknologi ini sangat membantu terutama saat musim dingin dan untuk orang tua. Sedangkan di Indonesia, toilet canggih seperti ini belum umum ditemukan. Toilet di Indonesia biasanya lebih sederhana, menggunakan gayung atau kloset bongkok. Perbedaan bak mandi air panas di Jepang dan Indonesia. Di Jepang biasanya disebut dengan okuro, adalah bak mandi tradisional Jepang yang digunakan untuk meredam tubuh setelah mandi. Mandi dengan air panas di okuro memberikan rasa nyaman dan kehangatan, terutama saat musim dingin. Sedangkan di Indonesia, penggunaan bak mandi air panas masih jarang. Masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan gayung atau shower untuk mandi. Di Jepang, kamar tidur di Jepang seringkali kecil dan minimalis. Banyak kamar tidur tradisional menggunakan futon, yaitu kasur yang bisa dilipat dan disimpan pada siang hari untuk menghemat lama. Lantai biasanya terbuat dari tatami, tikar tradisional Jepang yang memberikan suasana alami dan nyaman. Sedangkan di Indonesia, kamar tidur biasanya menggunakan tempat tidur tetapi dan lebih besar, seperti kasur spring bed. Lantai umumnya terbuat dari keramik atau tempat kayu. Ini ada dapur. Di Jepang, dapur di Jepang dikenal dengan nama daidokoro. Dapur ini biasanya kecil dan didesain dengan sangat efisien. Peralatan dapur yang digunakan biasanya termasuk kongro, kompor kecil yang hanya memiliki 2 atau 3 pintu, reitoko untuk menyimpan makanan, dan
dan microware densimensi. Sedangkan di Indonesia, dapur seringkali lebih luas dan terbagi menjadi dapur basah dan kering. Peralatan dapur lebih beragam dan penggunaan ruang lebih fleksibel. Arigato gozaimasu, sayonara. Audio Jungle.